Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmatnya sehingga kita dikumpulkan di tempat terbaik yang ada di muka bumi, yaitu fi masjidin min masajidillah, karena ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa tempat yang paling Allah cintai adalah masjidnya, dan tempat yang paling Allah murkai adalah pasar-pasarnya. Maka tatkala kita berkumpul di tempat yang paling Allah cintai ini, semoga kita juga termasuk orang-orang yang Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Mendapat cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, istri-istrinya, putra-putrinya, cucu cicitnya, dan seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Semoga kita semua dikumpulkan bersama Allah subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama para sahabat di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang disampaikan tadi oleh panitia, insyaallah ini adalah pertemuan pertama kita untuk membahas sirah nabawiyah, membahas perjalanan manusia terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi, manusia termulia yang pernah Allah ciptakan, makhluk termulia yang pernah ada di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah kalian beriman, tidak sempurna iman-iman kalian, hatta akuna ahabbu ilaikum, sampai aku adalah orang yang paling kalian cintai. Daripada siapa? Daripada keluarga kalian, daripada bapak ibu kalian, bahkan hatta min nafsik, bahkan dari diri kita. Kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada diri kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dirinya. Banyak contohnya, banyak hadis yang meriwayatkan hal demikian. Salah satunya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, khalifah kedua. Umar bin Khattab bukanlah seorang yang pintar basa-basi. Kita sering kalau ngomong sama istri kita, mungkin kita, engkau orang yang paling kita cintai, itu basa-basi busuk ya, ibu-ibu ya. Ini jangan tertipu ibu-ibu. Enggak, tapi itu baik ya, itu baik. Kita berbasa-basi dengan istri kita, dengan yang lainnya. Tapi Umar bin Khattab seorang yang jujur,
Ya, Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai. Berkata kepada siapa? Kepada Rasulullah, kecuali dari diriku, kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak suka basa-basi, enggak suka bercanda. Ya, jujur Umar bin Khattab. Bahkan dikatakan bahwa Umar bin Khattab ini enggak pernah bercanda. Ya, enggak pernah Umar bin Khattab bercanda, jarang ketawa Umar bin Khattab. Ya, sosoknya tegas, kuat. Itu Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab berkata demikian, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, "La ya Umar, belum wahai Umar." Ya, belum wahai Umar. Ini belum sempurna wahai Umar. Maka Umar pun akhirnya pergi, kemudian datang lagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mungkin memikirkan, maka Umar bin Khattab pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, al-an la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi." Ya, sekarang sesungguhnya engkau wahai Rasulullah adalah seorang yang paling aku cintai bahkan dari diriku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? "Al-an ya Umar, al-an ya Umar." Sekarang wahai Umar, telah sempurna iman wahai Umar. Sekarang telah sempurna iman wahai Umar. Ini adalah pernyataan, ini adalah takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Umar telah sempurna imannya. Ya, maka semoga kita semua yang berada di Masjid Al-Mu'awanah ini, ya, termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dari keluarganya, bahkan dari dirinya. Ya, sehingga kita semua dikumpulkan nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Seorang Arab Badui pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya. Arab Badui ini kalau datang kemudian bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat senang. Kenapa? Karena Arab Badui itu kalau nanya itu blak-blakan. Kalau para sahabat punya pertanyaan, maka para sahabat ini nunggu waktu yang pas, momentum yang pas. Kenapa? Karena wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, menjaga lisannya, gitu ya, agar tidak melewati batas, ya. Maka tatkala Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, para sahabat senang, gitu ya. Apa yang ditanyakan oleh Arab Badui ini? Arab Badui ini datang ke masjid, ya, kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Pada kesempatan yang lain biasanya Arab Badui ini enggak nanya "Ya Rasulullah", biasa "Ya Muhammad" langsung. Nanyanya "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Gitu ya. Ini agak mendingan ini ya, yang Badui ini agak mendingan. "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Ya, Rasulullah pun menjawab, Allahu a'lam, ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, ya. Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanyakan tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, karena yang mengetahui hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun setelah menjawab balik bertanya kepada Arab Badui, "Wa madza a'datta laha?" Kata Rasul, "Lalu apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat?" Kau bertanya tentang hari kiamat, aku tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Tapi apa yang engkau siapkan wahai fulan, ya, untuk menghadapi hari kiamat? Maka Badui pun menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidaklah menyiapkan persiapan bikathratis shalah. Aku tidak menyiapkan amalan berupa banyaknya salat. Salatku ini hanya biasa, ya, cuma salat fardu aja ya Rasulullah." Jujur Arab Badui, gitu ya.
Wala bikathratis siyam, begitu juga aku tidak menyiapkan amal ibadahku yang begitu banyak berupa puasa-puasa sunnah. Ya, puasaku biasa aja ya Rasulullah. Ya, hanya puasa Ramadan. Ya, wala bikasratis sadaqah, tidak juga banyak sedekah ya Rasulullah. Lalu apa yang engkau siapkan wahai Badui? Maka kata si Badui, yang aku siapkan adalah hubbullah wa hubbu rasuluh. Yang aku siapkan adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabannya adalah anta ma'aman ahbabta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan di hari kiamat nanti bersama yang engkau cintai. Maka tatkala Arab Badui tadi menyiapkan cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya yang benar-benar cinta, ya, sebenar-benarnya cinta, bukan cuma sekedar basa-basi. Kalau kita kan kadang bilang cinta Allah dan cinta Rasulnya, tapi nggak pernah menjalankan sunnah Rasul. Ya, kita sering mengatakan kita cinta Allah dan cinta Rasulnya, tapi kita kelakuannya 180 derajat, bahkan 180 derajat berbeda dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kita. Ya, tapi yang akan menjadi bekal kita nanti di akhirat adalah cinta yang hakiki, ya, sebenar-benarnya cinta. Bagaimana kita dikatakan benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu dengan benar-benar mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping juga dengan cara mempelajari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pepatah kita mengatakan, tak kenal maka ta'aruf. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Ya, tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Maka bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mengetahui sirahnya? Maka dengan kita sama-sama membaca, ya, sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kitab, gitu ya. Di antaranya yang kita bahas insyaallah Rahiqul Makhtum, ya, kitab Ar-Rahiqul Makhtum itu yang akan kita bahas pada perjumpaan kita pada sore hari ini, dan insyaallah pada perjumpaan-perjumpaan kedepannya. Ini Ar-Rahiqul Makhtum ini kitab standar, ya, kitab standar dalam membahas sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak kitab-kitab yang mutawwal, yang panjang, ya, yang isinya adalah sanad, gitu ya, berisi sanad, ya, sanad kemudian hadis, sanad hadis, gitu ya. Ada sirah Ibn Hisham, gitu ya. Kemudian ada As-Sirah As-Sahihah, ada juga, gitu ya. Dan kitab-kitab lain, ya. Syekh Albani juga punya sirah yang isinya hanya mengumpulkan hadis-hadis sahih, ya, dalam dalam sirah nabawiyah. Tetapi tatkala dikumpulkan oleh Syekh Albani, maka hadis-hadis sahih yang terkait tentang sirah nabawiyah itu tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak. Apabila kita hanya mengumpulkan, apabila kita hanya membahas hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih terkait sirah nabawi, maka akan ada banyak potongan-potongan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan terputus. Maka para ulama mengatakan hadis-hadis yang dhaif bisa digunakan untuk membahas tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa syarat. Ya, tidak seluruh hadis dhaif kemudian bisa digunakan untuk membahas sirah nabawiyah. Ya, apa syarat-syaratnya? Para ulama mengatakan di antara syaratnya adalah bahwa hadis tersebut, ya, bukan dhaif syadidud dhaf, ya. Dhaifnya tidak terlalu lemah, gitu ya. Dhaifnya itu tidak berlebihan. Jadi hanya biasa saja, gitu ya. Tidak parah dhaifnya. Itu adalah syarat yang pertama.
Ya, syarat yang lainnya adalah bahwa hadis tersebut ya tidak berisi tentang akidah. Ya, tidak berisi tentang masalah akidah, karena masalah akidah ini harus berlandaskan hadis-hadis sahih. Ya, kemudian syarat yang ketiga diantaranya adalah hadis itu juga tidak berurusan dengan hukum agama tentang fikih. Ya, karena kalau tentang fikih ini harus hadis-hadis yang sahih juga sama. Tapi terkait fadailul a'mal, ya, terkait keutamaan amalan, kita semua terkait zakat maka harus hukum zakat maka kita harus melandasinya dengan hadis-hadis yang sahih, gitu ya. Tapi terkait keutamaan zakat itu kita bisa mengambil hadis-hadis yang lemah, namun lemahnya hanya sedikit. Nah, begitu juga dalam sirah nabawiyah. Maka pada kesempatan hari ini ya kita juga mungkin akan mengambil beberapa hadis-hadis yang dhaif. Tentu kita melandaskan sirah nabawiyah yaitu dengan hadis yang sahihah. Tapi kita akan menambahkan sedikit-sedikit ya hadis-hadis dhaif ya. Karena apabila kita hanya berlandaskan dengan hadis sahih, maka itu akan banyak cerita-cerita tentang Rasul, kisah-kisah Rasulullah SAW yang terputus, gitu ya. Karena kisah Rasulullah SAW bertemu dengan Buhairah, antum sering mendengar hal tersebut, ya. Tatkala Rasulullah SAW dibawa oleh pamannya Abu Thalib menuju Syam. Nah, ternyata hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, namun apabila kita tidak gunakan, ada banyak nanti kisah-kisah yang terputus tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, sirah yaitu kisah pada umumnya. Ini bukan sirah nabawiyah. Ya, kisah pada umumnya itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena kisah-kisah orang terdahulu itu membuat hati kita lembut, membuat hati kita mudah untuk mendapatkan hidayah. Ya, jadi lunak hati kita. Karena kita tidak cukup tatkala kita mempelajari fikih, kemudian hadis itu tidak cukup jamaah. Kenapa? Karena kita butuh hal-hal yang menyejukkan hati kita, yang melembutkan hati kita. Ya. Apa yang bisa melembutkan hati kita? Yaitu adalah kisah-kisah orang terdahulu. Ya, khususnya sirah nabawiyah. Kita buka Al-Qur'anul Karim. Coba kita buka Al-Qur'anul Karim. Kita akan temukan ya, sebagian besar isi Al-Qur'anul Karim adalah kisah-kisah orang terdahulu. Dikatakan oleh para ulama, thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran itu isinya adalah kisah-kisah orang terdahulu. Agar apa? Agar kita bisa mengambil ibrah, agar kita bisa mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita, ya, agar kita bisa mengambil peringatan. Lihat umat-umat yang Allah hancurkan. Lihat kaum 'Ad, lihat kaum Tsamud, ya, lihat kaum Lut, ya, yang Allah hancurkan bagi mereka, kaum mereka. Kenapa Allah hancurkan? Karena mereka membangkang, karena mereka mengingkari ayat-ayat yang Allah turunkan. Agar kita mengetahui hal tersebut, coba kita buka surat Al-Kahf. Kita sering baca surat Al-Kahf di malam Jumat. Ya, dan kita disunahkan untuk membaca suratul Kahf. Tatkala kita buka suratul Kahf, ana ada pertanyaan. Ini sudah disiapkan alhamdulillah oleh panitia. Ada hadiahnya. Ini yang besar dulu apa yang kecil dulu nih? Masya Allah, ini hakikat tawaduk dan sombong. Ini yang besar, ini tafsir Al-Quranul Azim karya Dr. Firanda. Ini anak belum punya ini. Masya Allah. Juz 29, Masya Allah. Taib.
Pertanyaannya, ada berapa kisah yang ada di suratul Kahf? Tafadhol. Ada 4. Sebutkan. Yang pertama Ashabul Kahfi. Dua pemilik kebun. Yang kedua, ya, dua pemilik kebun. Sahih. Yang ketiga, kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Khidir. Sahih. Kemudian Zulkarnain. Masya Allah. Ini udahlah, nggak apa-apa lah. Bukan buat anak, nggak apa-apa lah. Siapa tahu nanti ada yang lain, insyaallah khair, insyaallah. Tafadhol. Siapa nama antum? Irfan. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat ya. Kitabnya antum baca itu tafsir, ya, tafsir juz 29, ya, Masya Allah. Dan kitabnya Ustadz Firanda bagus ini, kitab tafsirnya gitu ya. Kitab tafsirnya bagus, bisa antum ambil istifadah di situ. Ya, thaib. Dan berbahasa Indonesia gitu ya. Jadi memudahkan antum. Thaib. Ada 4 tadi jamaah. Yang pertama apa? Tentang Ashabul Kahf. Ya, pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kemudian tatkala mereka takut, ya, bahwa mereka akan terfitnah, ya, dengan imannya, karena ketika itu mereka berada pada kekuasaan raja yang zalim, raja yang kafir. Maka pemuda-pemuda ini pun Allah selamatkan, ya, dengan cara apa? Dengan cara Allah tidurkan di dalam gua, gitu ya. Kemudian yang kedua, kisah tentang siapa? Tentang dua pemilik kebun, ya. Yang satu kebun adalah seorang yang bersyukur, ya, yang satunya lagi seorang yang kufur, ya, yang mengatakan bahwa aku mengira bahwa kebun ini akan selama-lamanya, ya, tidak akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah memberikan kita kisah-kisah yang agar kita bisa mengambil ibrah di dalamnya. Ya, apakah kita termasuk pemilik kebun yang bersyukur atau kita termasuk pemilik kebun yang kufur? Tatkala kita mendapatkan rizki yang banyak, mobil baru, rumah mewah, ya, mobil mewah, apakah kita mengatakan alhamdulillah lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita termasuk orang-orang hadza min kasbi, ini semua adalah hasil jerih payahku, ya, sehingga kita menafikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kisah tentang apa? Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir, ya, bukan dengan Nabi Harun, ya, dengan Nabi Khidir. Ya, ada 3 itu di situ. Ya, dijelaskan ada 3 bagaimana Nabi Musa tidak bersabar, gitu ya, dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Gitu ya. Bisa kalau antum lebih jelasnya nanti antum buka surat Al-Kahf. Jangan hanya sekedar kita baca. Kita ini seringnya baca Al-Qur'an saja tapi tidak kita tadaburi. Padahal yang Allah minta kepada kita adalah iqra, bacalah. Apakah sekedar membaca? Tidak, jamaah. Tapi juga kita mentadaburi kisahnya. Ya, kita buka tafsirnya. Ya, kita buka terjemahnya kalau kita tidak bisa bahasa Arab. Ya, dan itu jauh lebih menguatkan iman kita. Mungkin terkadang kita tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak faham yang kita baca. Tapi tatkala kita buka tafsir, gitu ya, kita memahami artinya, maka bisa jadi kita menangis. Ya, bisa jadi itulah yang menguatkan hati kita. Ya, itulah yang jauh lebih menguatkan hati kita daripada sekedar membaca. Dan para salaf terdahulu, para sahabat terdahulu, mereka tidak melewati 10 ayat. Ya, mereka menghafalkan 10 ayat, cukup 10 ayat. Habis mereka hafal 10 ayat, mereka tidak mau menambah ayat ke-11. Apa yang mereka lakukan? Mereka dalami tafsirnya. Mereka dalami maknanya.
Mereka sudah paham, apakah sudah selesai? Tidak. Lalu mereka amalkan. Ya. Lalu tatkala mereka sudah amalkan itu 10 ayat, barulah mereka menambah lagi 10 ayat. Menambah lagi 10 ayat. Itu adalah metode orang-orang salaf, orang-orang terdahulu. Ya, maka kita juga harus mendalami makna Al-Qur'anul Karim, ya. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim kita akan banyak temukan kisah-kisah orang terdahulu. Ya. Kemudian yang terakhir tentang kisah Zulkarnain. Ya. Tatkala kita menemukan kisah-kisah orang terdahulu, apa faidah dari kisah-kisah terdahulu tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah daripada kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan thuluthul Quran, sepertiganya adalah isinya apa? Isinya kisah-kisah. Buka surat Hud, ya, ayat 120. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 120? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami ceritakan kisah-kisah rasul-rasul terdahulu. Dikisahkan kepada siapa jamaah? Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja Allah kisahkan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Agar apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Manusabbitu bihi fuadak." Yaitu agar memperkuat hatimu ya Rasulullah, agar menguatkan hatimu, mengokohkan pendirianmu, ya. Yang kedua adalah meneguhkan keyakinanmu. Itu diantara hikmah-hikmah dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran secara umum. Yang pertama adalah meneguhkan hati, ya, mengokohkan hati. Kemudian yang kedua apa? Yaitu meneguhkan keyakinan, ya, memantapkan pendirian. Itu adalah gunanya kisah-kisah di dalam Al-Quran. Agar hati kita kuat, agar kita tahu kita ini tidak sendirian. Orang-orang terdahulu, ada banyak orang-orang soleh terdahulu yang jauh lebih soleh daripada kita. Dan ada orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah hancurkan mereka. Allah hancurkan kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Lut, dan kaum-kaum yang lain, kaum Nuh alaihi salam. Agar kita tahu, ya, apabila kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, bisa jadi Allah juga menghancurkan kita. Wal iyadu billah. Ya, agar kita lebih bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian apalagi? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa mau'izah, dan sebagai nasihat. Ya, sebagai nasihat agar kita tahu bahwa dunia ini fana. Dunia ini akan sirna. Ya. Dunia ini tidak abadi. Terkadang kita ini tertipu oleh dunia. Kita semua tahu bahwa dunia ini fana. Ya. Tapi kita sering, ya, tertipu oleh gemerlap dunia, hingga kita akhirnya meninggalkan sholat, hingga kita akhirnya bermalas-malasan untuk sholat. Kita akhirnya kikir untuk memberikan sedekah karena kita tertipu oleh dunia. Kita merasa bahwa harta yang kita punya ini akan bermanfaat bagi kita, padahal yang sesungguhnya menjadi harta kita adalah yang telah kita sedekahkan. Hidup di dunia ini seperti orang yang sedang safar, ya, orang yang sedang safar perjalanan jauh.
tatkala seseorang safar perjalanan jauh, ya, mungkin zaman dulu, kira-kira tatkala dia safar zaman dahulu, kemudian diberikan rumah, diberikan tanah, kira-kira dia mau atau tidak? Ya, mungkin dia menolak. Kenapa? Karena dia akan pulang. Ya, zaman dulu susah, gitu ya, punya rumah, punya lain susah. Kalau zaman dulu perjalanan itu bisa 1 bulan, 2 bulan, bisa jadi nggak balik lagi. Nah, orang yang hidup sesungguhnya adalah orang yang tatkala diberikan rumah tadi, diberikan harta tadi, diberikan tanah tadi, maka dia tabungkan. Bagaimana cara menabungnya? Dia tabungkan untuk kehidupan setelahnya. Bagaimana caranya? Dengan disedekahkan, jemaah. Ya, dia tabung. Untuk apa? Untuk kehidupan setelahnya. Itu orang-orang yang pintar. Ya, akhirnya dia sedekahkan harta tersebut. Itu adalah orang yang hidup di dunia. Ya, ibaratnya orang yang sedang safar. Maka semoga kita semua dijauhkan dari sifat kikir. Amin ya rabbal alamin. Ya, dari sifat kikir, dari sifat mungkin kita takut anak istri kita nanti makan apa. Ya, mungkin iman kita lemah. Iman kita tidak sekuat Abu Bakar As-Siddiq yang tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk bersedekah, maka Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya diberikan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena imannya Abu Bakar As-Siddiq kuat. Kemudian Rasulullah bertanya, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Apa jawaban Abu Bakar? "Taraktu lahumullah wa rasuluh." Aku tinggalkan bagi anak istriku Allah dan Rasulnya. Apakah Aisyah kemudian meninggal? Apakah Asma anaknya meninggal? Apakah istri-istri Abu Bakar As-Siddiq meninggal tatkala Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah? Tidak, jamaah. Ya, tidak meninggal. Tapi iman kita tidak sekuat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari sifat kikir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, apa hikmah, apa faidah dari kisah pada umumnya, yaitu wa dzikra lil mu'minin, yaitu sebagai peringatan, sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman, agar kita ingat ya bahwa banyak kaum-kaum terdahulu yang Allah binasakan, agar kita ketahui apa penyebab kaum-kaum tersebut dibinasakan. Apa penyebab kaum Lut dihujani batu oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa penyebabnya kaum Nabi Nuh alaihi salam diberi banjir bandang? Ya, sehingga seluruh yang ada di muka bumi mendapatkan banjir, tenggelam oleh banjir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga kaum Ad, kaum Tsamud, ya, kaum Saleh dan kaum-kaum yang lainnya, agar kita bisa mengambil pelajaran dari mereka. Itu yang Allah sebutkan dalam surat apa jamaah tadi? Surat Hud ayat 120. Ya, agar apa? Agar kita kuat, agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita hanya mengatakan aslamna. Apakah cukup tatkala kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kita mengatakan kita amanna billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah cukup jamaah? Enggak cukup. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menguji iman kita. Ya, Allah akan menguji iman kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian kira kalian akan masuk surga cukup dengan mengatakan kami beriman?
walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan kalian belum diuji sebagaimana orang-orang terdahulu diuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji, jamaah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dicekik lehernya sampai mau mati oleh Uqbah. Ya, tatkala apa? Ketika sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah kelaparan. Ya, sangat kelaparan, berbulan-bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diembargo. Ya, bahkan sampai Rasulullah akhirnya makan daun. Pernah di sini kita makan daun karena orang Sunda, jamaah. Gitu ya. Rasulullah makan daun itu yang ya daun-daun yang ada di taman itulah. Kira-kira kita makan daun juga daun yang milih-milih gitu kan, jamaah. Nggak sebarang daun kita makan. Daun pintu dimakan nggak, jamaah? Nggak dimakan. Ya. Para sahabat terdahulu makan yang ada, gitu ya. Bahkan sampai masukkan batu di perutnya biar kenceng, biar nggak sakit perutnya. Ya. Apakah kita pernah merasakan yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah kita dilempari batu? Nggak pernah. Ya. Maka agar kita kuat, ya, agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita melihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan tahu bagaimana pedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan agama ini sampai ke dalam masa kita ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan penyihir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan gila, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan apa lagi, jamaah? Dikatakan orang yang tidak waras, ya, dan lain-lain banyak, ya, dan lain-lain banyak. Kita tatkala baru ini mungkin ibu-ibu gitu ya, baru pakai cadar dikatakan ninja udah nangis gitu kan. Dikatakan apalagi dikucilkan kita udah menangis gitu ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kuat di atas jalannya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka semoga kita tatkala membahas nanti kisah-kisah yang ada di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini, ya, karya siapa tadi? Ar-Rahiqul Makhtum, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan ada asbabun nuzulnya, kenapa kitab ini dibuat. Ya, bahwa beberapa tahun yang lalu ada sayembara di kerajaan Saudi, ya, untuk membuat kitab yang paling baik, ya, yang paling sesuai dengan sunnah sahihah, ya, yang berlandaskan hadis-hadis yang sahih, gitu ya, dengan runut. Karena kitab-kitab terdahulu itu sifatnya hanya menyebutkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dibuat oleh orang-orang terdahulu. Antum kalau buka Sirah Ibn Hisham, mungkin antum bosan. Kenapa? Karena isinya sanad. Anfulan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah selesai. Ya, kemudian nanti anfulan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita akan bosan. Maka diadakan sayembara untuk membuat kitab Sirah Nabawiyah yang padat, ringkas padat, tapi berlandaskan hadis-hadis yang sahih. Kemudian dengan bahasa yang enak dan kisahnya runut. Maka setelah diadakan sayembara tersebut, banyak masyayikh mengikuti, ya, termasuk Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengikuti sayembara tersebut. Dan ternyata kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini adalah kitab yang juara pertama dalam sayembara tersebut. Gitu ya. Maka Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri pun diundang ke Saudi, ya, maka diberikan hadiah. Ya, nah, rupa berapa jumlah hadiahnya gitu ya. Yang pasti sangat besar, ya, 5.000 dinar atau 50.000 dinar. Ana lupa. Berapa, jemaah? 50.000 dinar, ya. 1 dinar itu kurang lebih 3 juta.
Ya antum hitunglah sendiri gitu ya. Antum kalau pengen dapat uang seperti itu maka bikin buku antum gitu ya. Antum bikin buku gitu ya. Tapi jangan sekedar buku gitu ya. Buku yang bermanfaat gitu ya. Khair. Jamaah yang dirahmati Allah. Dikatakan oleh Ali bin Husain bin Ali. Ya, Ali bin Husain bin Ali. Berarti siapanya Ali bin Abi Thalib? Siapa? Ali bin Husain bin Ali. Berarti cucu. Ya, ini cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya, termasuk berarti cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikenal dengan sebutan Zainul Abidin. Ya, Zainul Abidin. Apa kata Ali bin Husain bin Ali? Kata Ali bin Husain bin Ali, yaitu Zainal Abidin, berkata, kunna nu'allimu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayah kama nu'allimu surata minal Qur'an. Kata Ali Zainal Abidin, ya, cucunya Ali bin Abi Thalib, berkata, sesungguhnya kami mengajarkan maghazian Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mengajarkan satu surat kepada anak kita. Ya, kama nu'allimus surata minal Qur'an, sebagaimana kami mengajarkan surat di dalam Al-Qur'an kepada anak-anak kita. Pertanyaannya, antum kalau mengajarkan surat kepada anak antum, katakanlah surat Al-Fatihah, antum mengajarkannya sekali jamaah, diulang sekali gitu, cukup? Enggak cukup. Berapa kali jamaah? Puluhan kali gitu ya, bahkan ratusan kali. Itu kalau kita mengajarkan surat kepada anak kecil. Nah, orang-orang salaf terdahulu, maka mereka mengajarkan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anaknya itu sebagaimana mereka mengajarkan surat Al-Qur'an, sebagaimana mengajarkan Al-Fatihah. Artinya bagaimana? Artinya diulang-ulang. Ya, selalu diingatkan. Ya, sebelum anaknya tidur, orang-orang barat mengisahkan cerita tentang dongeng-dongeng. Nanti ya, orang-orang barat mengisahkan dongeng-dongeng. Ya. Maka kita ganti dongeng-dongeng tersebut, ya, dengan apa? Dengan kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala antum mendapatkan ini kisah-kisah tentang Rasul, antum catat, maka tatkala anak-anak antum mau tidur, itu ya, nggak bisa tidur, antum ceritakan jamaah. Ya, bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di perang Uhud. Ya, bagaimana Rasulullah di perang Badar, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama ini dengan tulus, ya, walaupun dicaci maki oleh kaumnya. Ya, hendak dibunuh, Rasulullah beberapa kali dibunuh. Kita ini tatkala berdakwah, ada nggak ini jamaah yang pernah mau dibunuh? Ada? Nggak ada kita. Ya, alhamdulillah aman tentram ya di Indonesia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali dibunuh. Padahal akhlak Rasulullah itu sangat mulia. Ya, kana khuluquhul Quran, kata Aisyah dalam hadis sahih. Ya, kata Aisyah bahwa akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'an. Ya. Dan lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dikenal, ya, tatkala 40 tahun ya sebelum diutus sebagai nabi, sudah dikenal sebagai orang yang paling mulia akhlaknya. Ya. Itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, apakah langsung diterima? Enggak, dimusuhi jamaah. Padahal akhlaknya itu sudah diakui oleh kaumnya.
Ya, kalau ada permasalahan maka yang menyelesaikan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-Sadiqul Amin. Rasulullah itu dijuluki Al-Amin, dijuluki sebagai orang yang terpercaya itu jauh sebelum diangkat sebagai nabi. Ya, itu pun Rasulullah dimusuhi oleh kaumnya. Nah kita, ya, yang akhlaknya masya Allah gitu ya, sedikit-sedikit kita nganggap kita perkataan kita gitu ya, mungkin ke keluarga kita. Mungkin kita habis ngaji di sini gitu ya, pulang-pulang ketemu bapak kita mau dakwah nih ke bapak kita, dipanggil, Bi, sini Bi. Abi ini dari atas kepala sampai ujung kaki bid'ah semuanya. Ada yang kayak gitu, sedikit-sedikit bid'ah. Gunakan kata yang baik jemaah. Pergunakan kata-kata yang halus kepada orang tua kita. Ya, katakan bahwa ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalankan pelan-pelan jemaah. Ini akhlak kita yang demikian, wajar kalau orang-orang akhirnya menjauh gitu ya. Akhirnya bapak kita bertanya, ini aliran apa ini gitu ya? Jangan-jangan teroris nak kamu nih. Hati-hati gitu kan. Kita dengan akhlak yang baik. Bagaimana caranya? Dengan kita melihat bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa apa? Agar kita bisa meneladani. Kita ketika mempelajari sirah Rasul bukan hanya sekedar belajar sirah, tapi agar kita bisa meneladani, agar kita bisa mengambil faidah dari kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah manusia terbaik yang pernah ada, yang pernah berjalan di muka bumi. Makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan, yang pernah berjalan di atas muka bumi adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan pernah ada satupun makhluk yang bisa mendekati, ya, apalagi menyamai kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bahkan pintu surga yang kita semua ingin dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam hadis sahih bahwa pintu surganya Allah Subhanahu wa taala tidak akan dibukakan, ya, kecuali apabila diketuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terhebat yang pernah ada di muka bumi, yang bahkan kehebatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diakui oleh orang-orang kafir, bukan hanya orang-orang Muslim jamaah. Orang-orang kafir bahkan banyak yang mengakui, ya, orang-orang kafir yang bukan harbi ini, ya, kafir-kafir yang bukan harbi, yang tidak memusuhi. Bahkan mereka akhirnya mengakui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi. Lihat bagaimana Michael H. Hart, itu ya, antum pernah dengar? Ya, apa bukunya? Ya, Michael H. Hart pernah menulis buku judulnya A Ranking of Influential People, ya, person in history, ya, ranking tentang 100 orang yang paling berpengaruh yang ada di muka bumi. Siapa yang ada nomor urutan pertama jamaah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Michael H. Hart. Dan ada kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain yang semisal. Baru setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang nomor 2 jamaah? Yang nomor 2 Isaac Newton, gitu kan? Baru setelahnya ada Nabi Isa, gitu. Setelahnya lagi nanti ada Buddha, baru nanti ada Konghucu dan lain-lain, gitu ya, dan lain-lain. Itu urutannya. Ya, seorang kafir, tapi dia menaruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di urutan nomor pertama. Ya, bagaimana mungkin kita seorang Muslim akhirnya tidak
memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menaruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tempat yang semestinya. Bagaimana menaruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tempat yang semestinya? Yaitu dengan mencintainya secinta-cintanya, dengan menjalani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca kisah-kisahnya. Ya, itu tata cara kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang pernah mencapai tempat paling tinggi yang ada di alam semesta. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang pernah mencapai tempat yang paling tinggi yang ada di alam semesta. Pertanyaannya apa itu jamaah? Apa? Tempat tertinggi yang ada di alam semesta. Apa jemaah? Arsy. Enggak sampai ke arsy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jemaah? Sidratul Muntaha, Masya Allah. Tafadhal. Udah habis ini. Yang akhwat nggak dapat ini, afwan gitu ya. Insya Allah nantilah pada pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Khair, semoga bermanfaat. Ya, khair. Siapa nama antum? Maulana. Khair, semoga bermanfaat kitabnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampai di Sidratul Muntaha. Bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat dekat. Bahkan dikatakan oleh para ulama Jibril, ya, sampai Jibril itu mundur beberapa langkah, gitu ya. Rasulullah SAW maju ke depan. Berarti sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah pada satu tempat yang dimana makhluk pernah mencapai kepada Khaliknya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah? Apakah engkau melihat Tuhanmu? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para sahabat mengetahui bahwa Rasulullah itu sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Kapan itu kejadiannya? Ketika Isra Mi'raj. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nurun anna arah," gitu ya. Nurun anna arah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada cahaya. Ya, ada cahaya bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, terhalang cahaya. Gitu ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melihat Tuhannya. Gitu ya, kalau mungkin sekarang ana silau nih melihat gitu ya. Walillahil matsalul a'la. Ya, permisalan yang lebih agung gitu ya, karena cahaya yang ada pada Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di hari akhir semoga kita semua di sini bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat tertinggi yang ada di dalam surga. Ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin ya rabbal alamin. Apa dalilnya? Wujuhui yauma idin nazirah ila rabbiha, wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nazirah. Gitu ya. Pada ketika itu muka-muka berbinar-binar ya. Kenapa sangat berbahagia? Kenapa? Karena melihat kepada Tuhannya. Amin ya rabbal alamin ya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita bertanya, lalu bagaimana Ustadz akhlak Nabi? Tadi sudah disebutkan bahwa akhlak Nabi adalah kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Maka dikatakan bahwa Nabi itu adalah Al-Quran. Al-Quran berjalan. Ya. Nabi Muhammad SAW akhlaknya sangat mulia. Di dalam hadis sahih dikatakan bahwa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aban nabiyyu ta'aman qat, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mencela, tidak pernah komentar sekalipun tentang makanan. Ada pertanyaan lagi dari anak. Ada ibu-ibu di sini? Ada banyak apa sedikit, Bu? Banyak ya, alhamdulillah gitu ya. Walaupun yang jawab sedikit. Ini Ana mau kasih hadiah sebenarnya buat ibu-ibu, tapi berhubung hadiahnya nggak ada, mungkin nanti dicatat gitu ya. Kalau ada, itu pun kalau ada. Ibu di sini ada yang nikahnya 25 tahun, Bu? Ada? Ada ya? Ada yang lebih? Ada nggak? Ada, insya Allah. Ada nggak suami ibu yang nggak pernah mencela masakan di rumah? Masakan buatan ibu, ada nggak, Bu? Ini kalau ada, ya berapa tahun pun ya, walaupun setahun lah. Ya, di sini kalau ada ibu-ibu yang suaminya nggak pernah komentar makanan buatannya, dapat hadiah istrinya. Ada jamaah? Ada, Bu? Ada nggak? Wah, nggak ada kan? Nggak jadi, berarti cancel hadiahnya. Ana Ustadz gitu ya, Masya Allah, kapan antum nikah? Kemarin gitu. Itu masih masih jaim itu mah ya. Nanti tunggu 1 bulan lah. Tunggu 1 bulan atau 1 minggu, nggak nyampe 1 bulan gitu ya. Baru kelihatan aslinya itu kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya seumur hidup belum pernah mencela makanan. Ini susah, jemaah. Ini susah. Kita semua mungkin tahu gitu ya. Ana tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah mencela makanan. Tapi susah untuk kita lakukan, susah untuk kita ikutin, gitu ya. Sedikit-sedikit kita mencela makanan, gitu ya. Jangankan yang bayar, gitu. Yang gratis juga kadang kita cela. Ini makanan kok kayak gini, gitu ya. Padahal gratis, habis lagi gitu kan. Itu kita jamaah. Ya. Apalagi kalau kita datang jauh-jauh gitu ya, pengen nyobain makan di suatu tempat gitu ya, makan jauh-jauh, kemudian mahal gitu. Ternyata nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai gitu. Pasti kita komentarnya tambah panjang gitu ya. Komen terus sepanjang jalan di rumah, aduh rugi gitu makan itu. Jangan sekali lagi gitu. Masya Allah. Itu kita. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah ngomong, ya makanannya keasinan gitu ya, makanannya hambar kurang garam gitu ya. Ini masak atau masak gitu kan. Ini pengen kawin lagi kadang gitu kita ngeledekin gitu kan, atau kepedesan dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah, ya nggak pernah. Bahkan pada suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak makan. Ini hadis sahih. Ya, diajak makan dengan Khalid bin Walid. Ya, Rasulullah lagi makan dengan Khalid bin Walid di suatu tempat. Ya, di suatu tempat. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun disajikan ada hewan namanya ad-dob. Gitu ya. Ad-dob itu artinya apa? Jamaah? Ini hadiah lagi nih. Karena nggak ada hadiahnya, apa ad-dob jamaah? Hah? Kadal gurun gitu ya. Beda, bukan kayak kadal kita, beda gitu ya. Kayak biawak mirip gitu ya, kayak biawak, cuma bedanya kalau biawak kita itu buas gitu ya, suka ngabisin ayam-ayam di di kandang gitu ya. Itu kalau di kampung gitu. Bapak anak gitu kadang, wah ini dimakan biawak gitu kan. Itu kalau di kita gitu ya, kadal di Indonesia. Kalau dob ini enggak makan, enggak buas ya, dia makannya rumput gitu ya, makannya rumput dan lain-lain. Gitu ya, tapi dia kadal gitu ya. Ya mirip, kalau bentuknya kayak iguana gitu ya, bentuknya kayak iguana. Nah,
Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disajikan bersama Khalid bin Walid gitu ya, dibuatkan gitu ya. Ketika itu sudah dipotong-potong gitu ya. Maka Rasulullah pun menanya, apa ini? Ini adalah dob gitu ya. Diberitahu Rasulullah bahwa itu adalah dob, kadal gurun gitu ya. Maka ketika Rasulullah tahu, maka Rasulullah diam. Ya, Khalid bin Walid di sampingnya udah makan itu ya, udah lahap makannya Khalid bin Walid gitu ya. Udah habis banyak, melihat Rasulullah diam aja, Khalid bin Walid akhirnya bertanya. Akhirnya diam gitu. Ya Rasulullah, aharamun hadza? Ya Rasulullah, apakah ini dob ini haram gitu ya? Karena Rasulullah nggak makan gitu. Ya, karena ternyata Rasulullah itu nggak suka dengan dob. Gitu ya, Rasulullah nggak suka dob gitu. Nah, lihat apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, nggak haram gitu ya. Lalu kenapa alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak makan? Nah, ini Rasulullah nggak pernah komentar gitu kan? Rasulullah nggak pernah komentar kalau makanan itu enak atau enggak. Bilang, anak mah nggak suka, nggak komentar. Rasulullah itu kalau suka dimakan, kalau nggak suka ya ditinggalkan. Ya nggak usah komentar, anak mah nggak suka ini, gitu ya. Misalkan antum lagi bertamu gitu, disajikan gitu, antum kenapa nggak makan, nggak suka gitu. Yang lain ada nggak gitu kan? Kadang kita gitu. Atau ini sekelas Rasul gitu ya, sekelas Rasul, gitu ya. Pimpinan pejabat kira-kira disuguhin kadal gitu kan. Apakah Rasul kemudian bilang, masa pimpinan disuguhin kadal? Apakah mengatakan demikian Rasul? Enggak gitu ya. Tapi tatkala Rasul harus diminta oleh Khalid bin Walid untuk berkomentar, apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lihat jawabannya sangat halus, gitu ya, lembut jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Lam yakun bi ardi qaumi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau nggak makan ya Rasul? Kata Rasul, di kampungku nggak ada nih yang kayak gini. Itu jawabannya Rasul tuh ya. Jawabannya Rasul, di kampungku nggak ada makanan yang kayak gini, nggak ada dob di kampungku. Ya antum kalau disuguhin tempe gitu ya, antum nggak bisa jawab di kampung nggak ada makanan kayak gini, nggak bisa tuh. Ya. Tapi lihat jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nggak mengatakan anak nggak suka. Tapi apa jawaban Rasul? Tidak ada di kampungku. Artinya apa? Aku nggak terbiasa untuk makan. Ya, nggak terbiasa untuk makan makanan ini. Ya. Fa'ajiduni a'aquhu, maka aku nggak terbiasa. Nah, itu jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak dicela, gitu ya, nggak dicela, nggak bilang masa dikasih kadal gitu ya, nggak bilang kenapa engkau nggak makan ya Rasul, masa jauh-jauh dikasih kadal. Rasul nggak jawab demikian. Ya, atau Rasul mengatakan ana nggak suka, enggak, gitu ya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, bagaimana kalau ana disuguhin istri kangkung, sedangkan ana nggak suka kangkung buatan istri. Istri kalau udah bikin kangkung, Ustadz, keasinan Ustadz. Bagaimana ana harus menjawab kalau istri ana nanya kenapa nggak dimakan kangkungnya Mas gitu? Kalau dijawab di kampungku nggak ada makanan gini, ada kangkungnya di mana-mana, nggak mungkin jawabannya kayak gitu ya. Maka jawaban yang halus gitu ya. Mungkin jawabannya D gitu ya. Itu kok kayaknya enakan masakan yang kemarin gitu ya. Kalau yang sekarang ini kayaknya kebanyakan garam 1 biji kayaknya gitu. Kebanyakan garam kalau yang sekarang ini ya. Pokoknya bahasa yang halus gitulah ya. Sulit untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah memilih kata-kata? Apakah Rasul berdusta ketika mengatakan demikian? Enggak, Rasul nggak berdusta bahwa di kampungku nggak ada dob, enggak, gitu ya. Tapi lihat pemilihan katanya, kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Toib, mungkin yang terakhir kita tutup pertemuan kita di Muqaddimah Sirah Nabawiyah ini, yaitu kita sekarang membahas keutamaan pentingnya Sirah Nabawi dan keutamaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir kita akan menghadirkan hadis dari Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini adalah
Siapanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah? Siapa? Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Anas bin Malik, laqad khodamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a sinin au 10 sinin. Ya, aku menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa tahun jamaah? Tis'a sinin, 9 tahun atau 10 tahun kata Anas bin Malik. Ya. Dan selama 9 tahun atau 10 tahun Anas bin Malik menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah berkata kepadaku, kata Anas bin Malik, halla fa'alta hadza, halla tarakta hadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepada Anas bin Malik, kenapa kamu enggak mengerjakan ini? Kenapa ini ditaruh di sini? Kenapa engkau lakukan ini? Kenapa nyapunya enggak bersih? Gitu ya. Kenapa kamu melakukan ini, melakukan itu? Enggak pernah satu kali pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian kepada Anas bin Malik. Bayangkan, kira-kira ada enggak bos yang 10 tahun jadi bos enggak pernah ngomong demikian? Ada enggak jamaah? Nggak ada. Ini kalau kita tanya lagi nih istri-istri di belakang nih, jangankan pembantu gitu ya. Kadang kita nih yang laki-laki, istri aja kita kok gini gitu kan. Pernah nggak jamaah? Sering. Kok kayak gini gitu kan. Kok diginiin, kenapa kamu begini dek, kenapa kok gini gitu. Sering atau enggak? Sering gitu ya. Misalkan dikasih uang belanja gitu ya, kasih uang belanja, kenapa beli daging, atau misalkan kalau daging mending gitu ya, kita nggak akan protes gitu ya. Atau misalkan kenapa beli apa, kalau ibu-ibu biasa beli apa? Beli parfum misalkan gitu ya, atau beli apalah intinya lah. Kenapa beli ini gitu. Kita selalu protes gitu ya. Gaji cuma segini-gininya gitu kan. Mbok yang pinter gitu kan, memanage keuangan dan lain-lain, kita sering. Jangankan ke pembantu, istri kita aja udah jadi kayak pembantu gitu kan. Waliyadzubillah, semoga kita semua enggak gitu ya. Tapi lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata demikian. Ya, maka kita tinggalkan ya perkataan-perkataan demikian, walaupun itu sulit ya. Apa hukumnya mencaci makanan? Bukan mencaci ya, ngomentarin makanan. Ini makanannya keasinan. Enggak, kalau sekarang enggak cuma ngomentarin ya, bikin vlog gitu ya. Ini gitu kan, makanannya keasinan, jangan makan di sini gitu kan. Enggak recommended dan lain-lain. Ada atau enggak? Banyak gitu ya. Apa hukumnya kita komentar makanan? Haram atau enggak? Enggak haram. Ya, kita komentar makanan itu enggak haram, tapi itu akhlak. Gitu ya, itu akhlak. Maka memang sulit, tapi semoga dengan kita sedikit demi sedikit membaca kisah Nabi SAW, setidaknya kita berusaha ya, setidaknya kita ada usaha untuk mengikuti teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak mungkin sekali-kali bisa sampai derajat yang dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, astaghfirullahal azim. Kita cukupkan ya, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat sebagai muqaddimah. Insyaallah pertemuan pertama tentang sirah nabawiyah. Insyaallah kita akan bertemu lagi 1 bulan gitu ya, 1 bulan lagi. Insyaallah pertemuan yang kemarin ya, pertemuan depan, pertemuan yang sekarang udah lupa semuanya. Tapi nggak apa-apa lah insyaallah ya. Insyaallah nggak apa-apa, khair insyaallah. Perlu pertanyaan atau nggak usah? Cukup ya insyaallah ya. Jamaah ya, cukup insyaallah. Taib, naktafi bihadzal qadar, kita tutup, kita cukupkan pada kesempatan hari ini. Semoga kita tatkala berkumpul di rumah Allah ini, di Masjid Al-Mu'awanah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama, amin ya rabbal alamin. Dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa
kita berdoa agar dikumpulkan bersama Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan hal demikian kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Maka hati-hati ibu-ibu di sini yang suka dengan artis-artis Korea. Ya, setiap hari satu episode gitu kan. Ya, sampai khatam gitu ya, di murojaah gitu kan. Sampai di murojaah gitu. Pokoknya pengen murojaah. Murojaah apa? Murojaah drama Korea, Masya Allah. Atau kita yang ikhwan-ikhwan cinta pesepak bola gitu ya, atau tokoh-tokoh politik gitu ya, maka hati-hati, karena sesungguhnya kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Maka cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, cintailah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Semoga kita semua dikumpulkan bersama mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.